Peristiwa gerakan 30 September yang meletus pada tahun 1965 adalah sebuah catatan sejarah kelam. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa percobaan kudeta G30 SPKI ini banyak menelan korban jiwa, dimulai dengan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat. Setelah itu terjadi pembunuhan massal di mana-mana. Ya, begitulah ketika ideologi dipegang dengan fanatik, yang terjadi adalah banjir darah. Video ini akan sedikit mengulas kronologi cerita penculikan dan pembunuhan Jenderal Bintang 2 dalam peristiwa gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965. Jenderal Bintang 2 itu adalah Maijen MT Haryono, salah satu dari 6 jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Mengutip Sugiarso Suroyo dalam buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan peran Bung Karno ketika diculik kemudian terbunuh di rumahnya. Maijen MT Haryono sedang menjabat sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, komplotan gerakan 30 September menugasi Sersan Kepala Bungkus dari Cakrabirawa untuk memimpin pasukan yang akan menculik Jenderal Haryono. Pasukan penculik Jenderal Haryono ini terdiri dari 3 regu. Regu 1 dipimpin oleh Sersan 1 Arlan, Regu 2 dipimpin oleh Sersan 2 Karmun, dan Regu 3 dipimpin oleh Sersan 2 Syahman. Pada pukul 3.00 dini hari Sersan Kepala Bungkus sudah menyiapkan pasukannya. Setelah itu mereka bergerak menuju sasaran rumah Jenderal Haryono di Jalan Prambanan 8 Jakarta. Sampai di depan rumah, karena tak ada pengawalan, Sersan Bungkus langsung mengetuk pintu. Yang keluar ialah Nyonya Haryono atau istri Jenderal Haryono. Ia menanyakan keperluan mereka. "Bapak mana?" tanya Bungkus. "Sedang tidur." "Ada apa?" jawab Ibu Haryono. "Kita perlu bicara sama Bapak." "Penting sekali," kata Bungkus. Ibu Haryono masuk memberitahu suaminya ada pasukan Cakrabirawa ingin bertemu. "Saya tidak mau keluar. Kalau mau bicara besok pagi saja." "Pukul 8, kata Jenderal Haryono. Jawaban Jenderal Haryono lalu disampaikan kepada Bungkus. "Tidak, ini tugas. Pak Haryono diminta menghadap Presiden," tukas Bungkus. Mereka memaksa Ibu Haryono masuk lagi. Kali ini diikuti oleh Bungkus dan anak buahnya. Pintu kamar Jenderal Haryono diketuk-ketuk ketika istrinya sudah masuk dan mengunci pintu kamar. "Siapa itu?" tanya Jenderal Haryono. "Saya, Serka Bungkus. Perintah dari Panglima tertinggi supaya Bapak sekarang juga menghadap Presiden." "Tunggu saya berpakaian," jawab Haryono. "Tidak usah berpakaian," teriak Bungkus. Setelah itu Jenderal Haryono berbisik kepada istrinya. Ia tidak mau keluar, sebab ada orang yang mau membunuhnya. Istrinya diperintahkan agar bersama anak-anak menyingkir ke kamar sebelah. "Ada orang mau bunuh saya," katanya kepada Ibu Haryono. Sementara itu dari luar kamar Bungkus berteriak, "Lekas keluar," dijawab keras juga oleh Jenderal Haryono. "Tidak mau." Mendengar jawaban Jenderal Haryono itu, prajurit 1 Subakir melepaskan tembakan ke arah lubang kunci. Dan dengan serta-merta Sersan Bungkus menendang pintu yang akhirnya terbuka. Karena lampu dimatikan, maka prajurit Kemis menyalakan kertas untuk obor. Ia melihat orang yang menjadi sasaran itu memakai celana kolor dan kaos singlet saja. Sang korban berusaha merebut senjata, tetapi tidak berhasil. Akhirnya diberondong dengan senapan mesin dan diseret keluar. Putra laki-lakinya berusia 14 tahun melihat dengan mata kepala sendiri ayahnya menjadi korban keganasan para penculik itu, mengikuti ketika ayahnya diseret keluar. Tetapi ia dipukul dengan popor senapan sehingga terjatuh. Dengan meninggalkan bercak-bercak darah dari kamar sampai ke halaman, korban dibawa ke lubang buaya. Jenderal Haryono pun gugur. Kelak setelah jenazahnya diketemukan di sebuah sumur tua di daerah bersama jenazah 6 jenderal lainnya. Jenderal Haryono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata 5 Oktober tahun 1965. 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi oleh pemerintah. Untuk mengenang kebiadaban komplotan G30 SPKI, di lokasi pembantaian para jenderal atau di tempat ditemukannya sumur maut dibangun Komplek Monumen Pancasila Sakti. Komplek Monumen Pancasila Sakti ini terletak di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur.